Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Kita absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ada yang kirim surat izin atau apa? Gak ada. Masuk semua nihil. Ya udah. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan doa. Semoga diberi kelancaran, diberi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak, yaitu bab terakhir pada kelas 12, meneladani sifat orang-orang soleh. Meneladani sifat utama orang-orang soleh. Ia akan menjadi pedoman di sini yaitu sifat utama Ibnu Rashid dan Muhammad Iqbal. Ini termasuk tokoh besar dalam Islam, karya-karyanya banyak. Jadi Ibnu Rashid dan Muhammad Iqbal adalah dua ilmuwan Islam yang hasil penemuan keilmuannya dimanfaatkan oleh seluruh manusia di dunia ini sampai sekarang. Banyak penemuan dari ilmu ekonomi, ilmu filsafat, ilmu banyak pokoknya. Mereka berdua adalah dua tokoh yang sama-sama pekerja keras, memiliki semangat yang tinggi, pantang menyerah, dan tentu saja memiliki kecerdasan yang luar biasa. Karena memang semangat. Semangat keduanya belajar adalah hal yang dapat kita jadikan pembelajaran pada kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Jadi, apa yang poin yang ada dalam penjelasan ini yaitu kita harus meneladani, mencontoh semangat para orang-orang dahulu ketika menuntut ilmu, semangat ketika belajar, semangat ketika membuat karya, membuat PR termasuk harus semangat. Ibnu Rashid dan Muhammad Iqbal adalah dua ilmuwan muslim yang tidak hanya menguasai satu ilmu saja, tetapi memiliki lebih dari satu penguasaan ilmu pengetahuan. Hasil karya mereka pun banyak dijadikan rujukan oleh ilmuwan dunia, terutama ilmuwan barat. Oke. Selanjutnya kita baca sejarah riwayat hidup dan keteladanan Imam Ibnu Rashid di sini. Nama lengkap beliau adalah Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rashid. Lahir pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi di kota Cordoba, Andalus. Kalau sekarang Spanyol. Dari keluarga bangsawan dan terpelajar. Jadi udah keturunan bangsawan. Ditambah semangatnya belajar, otomatis menjadi orang besar. Yang penting itu semangat dalam belajar. Terdapat suatu riwayat yang menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah terlepas dari membaca buku kecuali di malam saat orang tuanya wafat dan di malam pertama saat perkawinannya. Jadi beliau itu selalu membaca buku. Kecuali di sini jelaskan saat di malam orang tuanya wafat, orang tuanya di malamnya wafat. Jadi beliau disibukkan untuk mengurus jenazah orang tuanya. Kemudian saat malam pertama hari perkawinan, malam pertama masa masih baca buku? Malam pertama ngapain? Ya. Jadi di sini ada yang suka baca buku. Di sini ada nggak yang suka baca buku, yang suka ke perpus, yang suka browsing scroll internet cari pengetahuan. Tidak hanya buku. Kalau sekarang kita contoh lihat Instagram. Kita lihat Instagram mengikuti akun. Kalau akun banyak sekarang akun-akun yang menjelaskan tentang pengetahuan, seperti menjelaskan sejarah bumi, menjelaskan tentang apa, menjelaskan tentang Islam. Itu akun-akun banyak, akun-akun dari pondok pesantren, akun-akun dari universitas, akun-akun dari guru-guru itu kita ikuti. Jadi kalau main internet juga cuma main TikTok, main goyang TikTok. Ada yang goyang TikTok hafal? Bisa semua ya. Ya jadi harus mengikuti akun-akun yang share ilmu pengetahuan biar kita di HP, di teknologi sekarang memanfaatkan juga untuk ilmu pengetahuan. Pendidikan awalnya ditempuh di Cordoba, kota ia dilahirkan. Di sini ia belajar ilmu tafsir, hadis, fikih, akidah, bahasa Arab, matematika, fisika, astronomi, logika, filsafat, dan kedokteran. Wah, banyak sekali kan. Cordoba saat itu dikenal sebagai kota ilmu, khususnya kajian filsafat yang sepadan dengan kota-kota lain seperti Damaskus, Baghdad, dan Mesir. Jadi termasuk karyanya yang paling besar yaitu tentang ilmu filsafat, itu buku-bukunya banyak. Nah, di sini ini jelaskan karya-karya Ibnu Rashid itu apa saja. Ibnu Rashid memiliki banyak karya. Ibn Rednan pernah melacak karya Ibnu Rashid dan ditemukan berjumlah 78 buah tersebar di dalam berbagai disiplin ilmu. Di antaranya 28 buah di bidang filsafat. Yang 28 di bidang filsafat,
20 buah di bidang kedokteran, 5 buah dalam teologi, 8 buah dalam hukum, 4 buah dalam astronomi, 2 buah dalam sastra, dan 11 buah dalam ilmu-ilmu lain. Di antara karya-karya Ibnu Rashid adalah Bidayat al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, permulaan mustahid dan puncak muqtasid. Jadi karya-karya itu banyak, besar-besar juga karyanya. Tadi kan sudah dijelaskan wafatnya. Sekarang akhir hayatnya atau meninggalnya beliau itu pada tahun 1195. Beliau mengalami cobaan hidup. Ia terkena fitnah sehingga diasingkan di kawasan Atlantik. Seluruh buku-bukunya dimusnahkan. Peristiwa ini tidak langsung tidak berlangsung lama karena pihak kerajaan menyadari kekeliruannya dan merehabilitasi nama baiknya. Kemudian pada tahun 595 Hijriah itu, atau pada saat Masehinya itu tahun 1198 Masehi. Pada saat beliau usia 72 tahun, ia wafat di Maroko. Kemudian jenazahnya dibawa menuju kota Cordoba atau tempat ia dilahirkan. Ya, jadi itu sedikit kisah hidup tentang Ibnu Rashid ya. Yang bisa kita ambil yaitu pertama, semangatnya belajar beliau. Dari sejak beliau kecil hingga wafatnya itu masih tetap semangat belajar hingga membuktikan karya-karya itu banyak, ada 78 buah karya buku ilmu pengetahuan. Nah, kita tidak hanya belajar, jadi setelah sekolah dari SD sampai SMA sampai perguruan tinggi, setelah mempelajari banyak ilmu, kita juga harus membuat karya. Untuk apa? Agar bisa bermanfaat untuk orang lain, agar apa yang kita dapatkan itu dapat diteruskan dengan orang lain. Kan ini warisannya Rasulullah. Jadi Rasulullah mewariskan ilmu. Kita sebagai umatnya juga harus mempelajari warisan tersebut, kemudian mewariskannya untuk generasi yang akan datang. Seperti itu kan. Kemudian yang kedua, Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal dilahirkan di Sialkot, Punjab, India. India juga menghasilkan banyak tokoh ulama yang besar. Beliau dilahirkan pada tahun 1876 dari keluarga ekonomi menengah. Nenek moyangnya berasal dari kasta Brahma Kashmir yang telah memeluk agama Islam 300 tahun sebelumnya. Nenek moyangnya udah dari dulu-dulunya udah memeluk agama Islam. Pendidikan awalnya dilakukan di Murray College. Pada tahun 1895, ia pindah ke Lahore untuk menuntut ilmu di Government College. Saat di Lahore, ia belajar di ilmu filsafat sampai mendapat gelar Magister Ilmu. Diangkat sebagai asisten dosen di Oriental College, Universitas Punjab. Nah, ini pokoknya nama daerah-daerah di India. Kemudian ia juga berpolitik. Ternyata beliau juga berpolitik dengan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dari kawasan Punjab di kota Punjab. Pada tahun 1930 ia didaulat sebagai Presiden Liga Muslim. Nah, jadi kita sebagai umat Muslim itu bukan cuma harus, gampangnya kalau santri itu enggak harus jadi kiai. Kita harus menguasai berbagai bidang ilmu. Untuk apa? Agar semua bidang, bukan bidang-bidang tertentu, ikut bisa mungkin dikuasai oleh umat Muslim. Ilmu pengetahuan dikuasai oleh umat Muslim. Caranya gimana? Belajar ilmu pengetahuan, mengamalkan atau mendirikan lembaga-lembaga pendidikan untuk menyampaikan ilmu-ilmu tersebut. Masalah ekonomi, kita juga harus mengangkat derajat. Jadi harus lebih di atas orang-orang yang tidak sesuai dengan kepercayaan kita. Jadi orang-orang Muslim juga harus sangat berkembang di bidang ekonomi. Terus di bidang politik juga, pemimpin bangsa itu sebisa mungkin dikuasai oleh kita gitu loh. Jadi harus semangat belajar. Seperti beliau juga yang notabene udah sangat muslim pada zaman dahulu ya, dari nenek moyangnya, beliau bergelut di bidang politik, menjadi DPR bahkan. Kemudian Muhammad Iqbal memiliki pandangan yang luas mengenai umat Islam. Ia berpendapat kemudaratan umat Islam karena kebekuan pemikiran mereka. Menurut Iqbal, hukum di dalam Islam sesungguhnya tidak statis. Ia dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ini jadi Islam itu tidak statis. Mengikuti perkembangan zaman. Contoh kalau dulu nggak ada motor, sekarang hukum mengendarai motor gimana? Kan sekarang zamannya motor, dulu pakai onta gitu. Jadi nggak apa-apa. Tetap sama seperti mengendarai onta.
Kemudian karya-karya beliau, Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal adalah seorang penyair dan filosof. Pemikirannya mengenai kemajuan dan kemunduran umat Islam mempunyai pengaruh yang besar. Ia memiliki metafisika di Persia yang merupakan disertasinya. Kemudian selain itu, karyanya yang lain adalah The Reconstruction of Religious Thought in Islam, yang merupakan hasil ceramahnya di beberapa universitas di India. Kemudian ia wafat pada usia 62 tahun pada tahun 1938. Jadi yang tadi sudah dipaparkan, Ibnu Rashid dikenal sebagai tokoh filsafat kan yang pertama. Dia juga termasuk dokter yang handal pada masanya karena menguasai berbagai bidang ilmu. Dibuktikan dengan karya-karyanya pada bidang kedokteran. Tidak cuma bidang filsafat tadi Ibnu Rashid yang pertama, juga dalam bidang kedokteran. Kemudian Muhammad Iqbal merupakan seorang filosof sekaligus penyair. Ia tokoh pejuang ilmu pengetahuan yang berjuang melalui kesusastraan sastra. Selain dikenal sebagai tokoh dalam filsafat dan serta Muhammad Iqbal adalah seorang politikus yang handal, juga bergelut di bidang politik yang tadi keterangannya menjadi DPR. Nah, itu kan. Kemudian yang keduanya tersebut, artinya Ibnu Rashid dan Muhammad Iqbal adalah dua pribadi yang sama-sama memiliki semangat yang tinggi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama untuk kepentingan dunia Islam. Jadi poin yang dapat kita ambil kan meneladani ya, bagaimana sih sikap-sikap orang-orang terdahulu dalam menuntut ilmu, dalam semangat belajar menuntut ilmu, semangat belajar mereka dalam menuntut ilmu. Jadi kita harus berpegang teguh apa yang sudah kita ambil. Seandainya kalian sudah menempuh sekolah di SMA, ya udah tuntasin, harus semangat, konsekuensi karena kalian sudah masuk. Apapun yang dikatakan orang lain, apapun, contoh misalnya kita sekolah sampai tinggi, nanti kalau sudah kuliah kan, kuliah sampai S1, S2, S3, belajar lagi. Orang-orang bilang, buat apa kuliah ini penting langsung kerja dan sebagainya. Bukan masalah kerja dan apa, tapi untuk menuntut ilmu. Jadi untuk masalah apa yang kita ingin dapatkan dan itu kebaikan, itu sebisa mungkin. Nah, itu jalannya bagaimana. Jangan terlalu mendengarkan kata orang lain. Ada dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 116. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Wa in tuti'il. Jadi pada surat Al-An'am ayat 116 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa in tuti' aktsaru man fil ard yudilluka an sabilillah. Wa in tuti' aktsaru man, jika engkau mengikuti perkataan kebanyakan orang, yudilluka an sabilillah, maka mereka akan menyesatkanmu. Ada kisah gini. Ada suatu cerita, seorang ayah dan anak sedang mengendarai keledai menuju ke pasar. Kemudian beliau dan anaknya itu menunggangi keledai tersebut, naiki. Kemudian orang berkata, itu orang kok nggak kasihan, keledai kecil ditunggangi dua orang itu. Akhirnya bapaknya yang naik, karena kan orang tua, jadi anaknya jalan kaki, bapaknya naik keledai. Orang berkomentar, itu anak kok nggak punya sopan santun masa. Kemudian anaknya turun, bapaknya masih naik. Orang berkomentar, itu bapak kok nggak kasih ya, masa anaknya disuruh jalan kaki, dia naik keledai, jalan jauh-jauh itu. Diubah lagi, ayahnya yang turun, anaknya yang naik keledai. Melewati pasar, ada kerumunan orang masih bilang, itu anak durhaka. Anak kok durhaka banget ya, bapaknya disuruh jalan, dia naik keledai. Akhirnya bapaknya bingung, wes gimana nih, ya udah turun semua aja, kita keledainya sama-sama apa, masa cancang itu apa. Kita jalan kaki bersama, keledainya nggak usah dinaikin gitu kan. Masih digini sama orang, pak, saman kok goblok banget, punya keledai gak dinaikin sama anak saman, terus buat apa saman bawa keledai. Jadi apa yang bisa kita ambil dari kisah ini, ketika kita sudah memutuskan sesuatu dan kebanyakan mendengarkan kata orang, padahal kita tahu jalan yang benar, kita sudah menetapkan bahwa menurut kita itu benar, maka tidak akan selesai. Dalam Al-Quran maka
kita akan tersesat gitu kan. Jadi contoh ya yang sudah saya paparkan tadi, ketika kalian contoh setelah ini mengambil jurusan A, yang lain jurusan B. Ya udah, saya sukanya ini kok, emang kenapa nggak sama-sama juga nggak apa-apa, itu saya sendirian. Yang penting saya suka dalam bidang ini, saya ingin bersungguh-sungguh, saya ingin semangat belajar. Jadi nggak usah dengar kata orang, tetap bersungguh-sungguh untuk apa yang kita ingin raih, nanti akan tercapai. Juga setelah kita mempunyai karya atau bisa bermanfaat untuk orang lain akan menyadarinya sendiri. Ya, jadi poin yang dapat kita ambil di sini, yang pertama itu semangat dalam belajar, yang kedua bermanfaat untuk orang lain, yang ketiga akhlak atau mendekatkan, meneladani, meniru orang-orang solih. Ada ada kaidah seperti ini. Qurbun minasyaikhi mutmainnun, qurbun minal alimi mutmainnun, para guru ndadekno ayeme ati, para kiai dadi tenange ati. Artinya ketika kita dekat dengan guru atau dekat dengan orang-orang soleh, itu akan menjadikan hati kita nyaman. Jadi harus mempunyai patokan, harus mempunyai pedoman, harus mempunyai, kalau bahasanya itu sanad. Kemudian dekat kiai menjadi tenangnya hati. Jika kita belum bisa menjadi mereka, artinya menjadi orang alim, maka dekatkanlah diri kita kepada orang-orang alim agar kita bisa mencontoh beliau-beliau. Seperti itu ya. Untuk hari ini nggak usah ada PR, nggak apa-apa. Cukup, ya udah kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Semoga diberi kesemangatan dalam belajar, semangat dalam menuntut ilmu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.